Jadi pertanyaannya, bukankah pemerintah Republik Indonesia mengatakan TKI, TKW yang berada di luar negara ini seorang pahlawan devisa ya, di mana tenaga kerja migran Indonesia ini penopang ekonomi untuk negara. Tapi lalu satu berita tadi di mana seorang ibu rumah tangga di Jambi terpaksa menjual rumahnya untuk biaya pemulangan jenazah suaminya yang meninggal di Malaysia di Alur Gajah sana ya. Suaminya ini seorang TKI dan meninggal dunia di Malaysia. Si istri terpaksa untuk biaya memulangkan jenazah suaminya terpaksa jual rumah. Jadi pertanyaannya, bukankah pemerintah Republik Indonesia mengatakan TKI, TKW yang berada di luar negara ini seorang pahlawan devisa ya, di mana tenaga kerja migran Indonesia ini penopang ekonomi untuk negara. Tapi di saat ada seorang TKI yang meninggal di luar negeri, kenapa pemerintah tidak ambil inisiatif untuk memulangkan jenazah TKI ini? Sehingga si istri terpaksa menjual rumah untuk biaya pemulangan jenazah suaminya. Jadi kepada pemerintah tolonglah perhatikan, jangan mengatakan TKI ini pahlawan devisa, tapi di saat kami memiliki masalah kalian lepas tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat daripada saya, dan tak lupa salam akal sehat. Sekali lagi saya ulang, salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel. Saya akan sedikit mengupas tentang satu VT dari seorang jantung pisang dengan akunnya yang satu lagi. Dia ini banyak akunnya. Jantung pisang 828, jantung pisang yang ini, calon menteri, dan juga Lin. Kita akan kupas. Kasus yang diambil kemarin itu adalah tentang tenaga kerja Indonesia yang meninggal di Alur Gajah, Malaysia, yang menyebabkan istrinya sampai menjual rumah. Dia mengatakan pemerintah sempat ada statement tenaga kerja migran adalah pahlawan devisa negara. Lalu ada yang mempertanyakan dengan komentar, kalau terdaftar di kerajaan maka kerajaan akan pulangkan. Dan jawabannya yang bikin lucu, itulah problemnya. Untuk pemahaman jantung pisang dan semua tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, jika Anda terdata dan legal melewati Dinas Tenaga Kerja dan Migran, Anda akan terdaftar otomatis. Anda ada pajak yang dibayarkan. Faham? Dengan Anda terpotong gaji Anda dengan membayar pajak, itulah menyebabkan adanya devisa negara. Jika Anda menjadi seseorang tenaga kerja, apatah lagi pendatang asing tanpa izin, ya, apakah Anda menggunakan visa pelancong, apatah lagi lewat belakang ilegal, itu tidak ada tanggung jawab pemerintah. Sebetulnya apapun permasalahan Anda di luar negeri, itu tidak ada tanggung jawab pemerintah, karena itu adalah pilihan hidup yang Anda jalani. Itu harus dipahami. Ya, harus memahami itu. Apakah pemerintah menyuruh Anda untuk apa? Untuk bekerja ke luar negeri? Tidak. Itu adalah pilihan Anda sendiri. Apakah itu dengan alasan ingin meningkatkan taraf hidup? Boleh. Tapi harus terdaftar. Jika terdaftar, maka akan ada devisa yang masuk. Jika tidak, itu adalah keuntungan Anda pribadi dan juga majikan yang memperkerjakan Anda. Jangan mau terima enaknya saja, lalu Anda ada masalah baru bertanya kepada pemerintah apa tindakan yang harus diambil. Belajar lagi lebih dewasa.
kita berangkat secara pribadi tanpa mendaftarkan diri ke ke Kementerian Tenaga Kerja, lalu kita ada masalah baru kita sibuk berkoar-koar minta kepada pemerintah memperhatikan tenaga kerja tersebut. Logika Anda di mana? Makanya saya katakan kepada netizen Malaysia, ya, jika SDM dia ini tinggi, dia tidak akan jadi babu dobi di Malaysia. Jika SDM dia ini tinggi, dia tidak akan jadi penyondol di Malaysia. Yang kasihannya saya dengan netizen Malaysia yang mendukung dia ini, dia ini mengaminkan apapun kata jantung pisang. Saya mempertanyakan, adakah harga diri seorang warga masyarakat Malaysia yang berdiri di belakang JP, garis bawahi, khusus untuk penyokong JP? Saya katakan lagi, dia ini bukan mengkritisi, tapi dia mencari keburukan Indonesia dan mengangkat itu semua. Itu adalah tipe-tipe buzzer. Pelan tapi pasti saya akan sentuh semuanya. Baik itu Borunaga, baik itu Olan W, baik itu Zainal Story, Toha, Mr. Bas, Ikiwe. Tunggu, akan saya kupas permasalahan ini semua. Saya akan mengedukasi masyarakat Malaysia jika dia memang punya IQ lebih tinggi daripada Indonesia. Ya, kita gunakan logika. Anda masuk ke sana tanpa mendaftar kepada pemerintah Indonesia, lalu ada masalah, Anda berkoar-koar, Anda minta perhatian daripada pemerintah Indonesia. Anda siapa? Giliran untung Anda diam-diam saja, Anda bayar pajak. Dengan pajak Anda itulah Anda menghasilkan devisa kepada Republik Indonesia. Masih untung jika pemerintah masih mau memperhatikan. Giliran enak kalian diam-diam, giliran kalian ada masalah baru kalian berkoar begini. Masih untung pemerintah mau memperhatikan. Lah Anda siapa? Ditanya begitu mau apa kalian? Oh, tunjukkan KTP, tunjukkan paspor. Belajar lagi. Yang mana yang menghasilkan devisa negara? Yang mana pahlawan devisa? Itu harus dipahami. Jelas-jelas Anda sebetulnya tahu, tapi Anda membutakan mata. Itulah problemnya, berarti dia tidak terdaftar. Berarti dia bukan TKI yang mendaftarkan diri kepada Dinas Tenaga Kerja. Pikirkan kembali. Giliran enak, kita diam-diam saja. Berbagai modus yang ada. Faham? Bahkan visa pelancong sekalipun, itu solusi yang diberikan oleh warga masyarakat Malaysia pada saat membutuhkan pekerja. Modus operandinya begitu, masuk sajalah. Pakai visa pelancong tidak apa-apa, nanti 25 hari balik lagi. Nanti akan dijamin sama orang sana keamanannya. Ya. Kalau orang di Pulau Jawa mungkin tidak tahu. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Makanya teori tidak sama dengan prakteknya di mana-mana itu. Saya tidak menyalahkan Malaysia saja, di Indonesia pun begitu. Teorinya begini, prakteknya tidak begitu. Sama. Saya hanya ingin memberikan informasi bahwasanya semua itu bukan hanya salahnya Pati. Ada hubungan antara kedua negara. Kalau tidak ada orang menyiapkan itu semua, tidak akan mungkin begitu. Masuklah, nanti dijamin keamanannya. Masuklah, nanti disiapkan rumahnya. Bahkan ada yang modelnya kita masuk, dibayar kitanya, 25 hari balik, selama tinggal di Malaysia kita kontrak rumah, kita sewa rumah. Ada.
Coba cari informasi. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Giliran enak, kita diam-diam saja. Giliran ada masalah, minta perhatian daripada pemerintah. Pola pikir Anda sampai di mana? Jangan sok mengerti dengan apa yang ada, apapun itu peraturan yang ada. Pada saat Anda melanggarnya lalu Anda menuntut. Saya dapat informasi berapa lama Anda kosongan di sana lalu mengurus RTK. Saya sampai di DM sama orang yang pernah tinggal serumah sama Anda. Saya pernah serumah dengan dia, Bang. Dia dengan warga tempatan. Sering menggunakan air ketum. Manusia yang begini yang dibanggakan oleh Malaysia. Pada saat dia ini pun di negaranya sendiri, Indonesia, tidak berguna sama sekali. Tapi warga Malaysia berdiri di belakangnya dia dan juga di bawah ketiaknya dia. Itu yang disayangkan. Itu yang katanya IQ tinggi. Pikirkan kembali. Salam santun, salam hormat daripada saya, dan salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.